Kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat tentang keputusannya mencabut laporan KDRT yang disangkakan terhadap suaminya dan memutuskan untuk berdamai. Baru-baru ini, jagat dunia maya kembali dihebohkan lagi dengan adanya selebaran pemberitaan Lesti dan Bilar yang dikabarkan akan menggelar suatu acara konser di salah satu stasiun televisi swasta dengan tajuk Cinta Leslar Bersemi Kembali. Meski sudah disanggah secara tegas oleh pihak yang bersangkutan bahwa selebaran itu hanyalah hoax, namun hal itu nyata-nyatanya memantik respon negatif terhadap keduanya yang dikabarkan telah kembali harmonis. Dan terlepas dari hal tersebut, suara netizen yang terus mendesak Komisi Penyiaran Indonesia untuk memboikot Lesti dan Bilar dari tayangan televisi, nyatanya hingga kini terus mengalir deras ke akun sosial media KPI Pusat. Masyarakat yang kecewa terhadap keputusan Lesti menganggap apa yang sudah mereka hebohkan telah menciderai kepercayaan publik, terlebih dianggap telah mempermainkan hukum. Tak ambil waktu lama, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah akhirnya angkat suara. Jadi hari ini memang dari sosial media resminya Komisi Penyiaran Indonesia banyak mendapatkan masukan dari masyarakat berkaitan dengan harapan-harapan untuk melakukan atau tidak memberikan ruang baik pada pelaku atau korban yang mungkin melakukan ataupun mengambil pilihan-pilihan sikap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Publik secara umum menurut saya melihat bahwa pengennya kasus ini terus, tidak perlu dicabut, tidak perlu ada damai, tidak perlu ada permaafan dan lain sebagainya. Maka inilah yang saya sebut tadi bahwa publik sekarang mulai kritis. Publik akan bisa kemudian memilih siapa public figure yang layak. Maka dari itu tentunya ketika bicara public figure, Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi televisi dan radio, khususnya bagi para public figure yang tampil di televisi dan radio, harusnya bisa menjadi contoh bagi publik, bisa mengemban harapan publik dengan baik. Berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tentunya kita bisa mengambil banyak hal, banyak hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama, Komisi Penyiaran Indonesia telah memberikan himbauan kepada lembaga penyiaran agar tidak melakukan glorifikasi dan memberi ruang berlebih kepada pelaku KDRT. Dan ini direspon publik cukup positif dan artinya publik hari ini mulai memiliki kesadaran kritis yang saya kira cukup luar biasa masif. Kesadaran kritis yang dimiliki oleh publik hari ini terbukti dengan publik sekarang sudah mulai memahami bahwa KDRT adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa KDRT kalau kemudian ada korban-korbannya atau menerima tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka harus segera melapor. Dan publik hari ini sampai detik ini juga publik merasa bahwa ketika sudah lapor, maka harusnya ini terus untuk kemudian berlangsung di proses penegakan hukum sehingga memberikan efek jera bagi korban. Benar nggak beritanya dia benar-benar diboikot? Karena ini isunya doang. Ada yang buat petisi juga katanya bang. Jadi nggak benar bang ya diboikot atau segala macam itu nggak benar bang. Lalu bilang mereka boikot mereka berdua. Salah satu cuan yang paling banyak kan mereka. Setuju sih, setuju. Karena ya mungkin apa ya diboikot ya semua di prank ya sama dia gitu sih. Aku rasa cuma prank aja kali ya. Dicabut ya, terus nggak ada proses lebih lanjut kan. Terus prosesnya agak lebih cepat ya. Udah gitu si Bilarnya juga langsung dipulangkan kan. Itu sih menurut aku segitu cepatnya prosesnya gitu. Aduh kalau aku sih kurang setuju ya. Apalagi aku tuh di kaum wanita ya, nggak setuju sih kalau si Lesti ini mencabut laporan.
karena akan keulang lagi pasti untuk kekerasannya. Kalau aku sih mendingan lanjut ke proses hukum aja. Sebenarnya sih setuju aja sih, karena kan supaya ngasih pelajaran juga atau edukasi ya buat suaminya ya, Bilar. Jadi ya nggak masalah sih. Ya menurut yang terbanyak aja lah, ngikut. Kalau yang terbanyak nggak boleh ya udah nggak boleh aja. Orang namanya ya ngecewain banyak orang. Ya kalau saya sih kecewa ya, tapi namanya rumah tangga kadang aturan jangan dilaporkan dulu gitu. Ya diselesain secara kekeluargaan dulu lah. Terlepas dari kontroversi yang terjadi di masyarakat luas atas keputusan Lesti yang secara mengejutkan mencabut laporan KDRT dan memaafkan Bilar yang jelas-jelas sudah melakukan tindak kekerasan kepadanya lebih dari 1 kali itu dan memilih untuk kembali rujuk, hal itu nyatanya turut dibenarkan oleh kakak kandung Bilar, Bobi Rahman, yang menjelaskan tentang kondisi rumah tangga Bilar dan Lesti yang saat ini sudah kembali harmonis. Tidak hanya itu, sang kakak juga menambahkan bahwa pihak keluarga sudah merencanakan akan menggelar acara syukuran atas kabar bahagia tersebut. Lantas, benarkah Endang Mulyana, ayah Lesti, sudah memaafkan Bilar? Dan seperti apa pula psikolog melihat sikap tulus Lesti yang diperlihatkan dalam memaafkan sikap yang ia dapat dari suaminya itu? Saya memutuskan untuk mencabut laporan sebesar-besarnya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya dan bapak saya. Insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya ingin pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Kita berharap secepatnya agar permasalahan ini selesai. Dan keduanya sudah hidup bersama dan ingin memperbaiki hubungannya menjadi lebih baik. Itu aja mungkin ya teman-teman ya. Tapi mereka sekarang berarti udah tinggal berdua lagi, Bang? Iya, cuman di suatu tempat ya. Tapi udah sama BBL lagi bareng-bareng ya, Bang? Gimana Bang? Perdalam ilmu agama udah itu aja. Perdalam ilmu agama. Karena syukuran nggak sih, Bang? Ada, ini ke sana ada. Gue nggak tahu waktunya kapan. Ini gimana rencananya? Di rumah aja. Ya, tentunya kalau sebagai orang tua biasanya ya kita perlu membuka hati juga, apalagi kalau misalkan seorang anak mau memberi kesempatan. Ya, kalau saya juga pribadi selalu merekomendasikan untuk sebuah hubungan itu kalau bisa dipersatukan, jangan sampai terpisah. Mungkin memang sampai ada KDRT, kekerasan segala macam, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang bisa di work it out together, bareng-bareng, tapi bukan hanya dengan diri kita sendiri, tapi bukan hanya juga mengandalkan Tuhan, kita juga harus melakukan. Kan kita bisa berdoa dan melakukan juga. Melakukannya dengan apa? Ya, misalkan kita datang untuk belajar bagaimana caranya supaya bisa lebih tenang, lebih happy, lebih bahagia, sehingga akhirnya bisa terjadi harmonisasi lagi kembali. Banyak kok hubungan rumah tangga yang tadinya ada kejadian seperti itu akhirnya terpulihkan. Jadi kenapa nggak dicoba aja dulu? Kasih kesempatan. Ya pastinya kalau misalkan tadinya udah benar-benar jor-joran banget, terus udah defensif, ofensif bahkan ya, ketika waktu kejadian kemarin gitu, laporin semuanya, terus tiba-tiba dicabut gitu aja kan. Artinya kan banyak orang yang bilang, loh kenapa kok nggak konsisten gitu. Dan juga selama ini udah seperti itu, tapi malah akhirnya mundur lagi. Tapi bisa jadi ya dia sebenarnya kan masih ada hati yang ibaratnya kalau kita bisa mempertahankan, kenapa kok nggak diperjuangkan, kan seringkali seperti itu. Tapi terkadang ya kalau kita nggak bisa ngelihat dari sisi itu, ya kita akan jadi kecewa terhadap sebuah hal seperti itu. Apalagi kalau laki-laki, biasa kan akan di label mereka nih yang tanda kutip pembuat masalah, pasti laki-laki, kecenderungannya seperti itu. Sehingga ketika udah lagi ada case kayak gini, kita tambah panas nih pengen ngegoreng, ya pengen marah bawaannya. Nah tapi gimana caranya supaya kita bisa ngelihat lebih objektif. Mungkin juga ketika dia khilaf, dia marah, ya
dia mungkin juga awalnya nggak bermaksud untuk seperti itu, tapi terkadang diri kita tuh bisa aja kalau kena lagi masalah pengen nuangin gitu, jadi pengen keluar gitu aja, dan itu sesuatu yang sulit dikontrol. Jadi case-case seperti ini bisa terjadi banyak hal, dan jangan sampai kita jadi kecewa hanya karena perubahan seperti ini. Bisa jadi juga ini menjadi sebuah awal yang baik juga. Kalau mereka pengen untuk berubah, pasti bisa ada pemulihannya. Actually memang stigmanya di luar itu seperti itu ya. Kalau misalkan relationship abusive pasti akan nggak bisa diselesaikan. Tapi sebenarnya ada tools-tools, langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam hidup kita yang untuk mengubahkan sehingga bisa terjadi pemulihan. Ya, banyak banget case-case yang sudah dulu saya pernah bantu sampai benar-benar selesai tuntas. Jadi saya percaya bahwa ini sesuatu yang bisa dituntaskan. Karena saya dulu juga sangat emosian, kalau misalkan lagi meledak-ledak tuh bisa pukul tembok, jedotin pala ke tembok, kesel gitu. Rasanya kayak pengen terjun aja gitu dari atas. Tapi ketika diberesin semuanya pelan-pelan, satu persatu, akhirnya ringan, happy gitu. Jadi bukannya nggak bisa, sesuatu yang bisa dilakukan, tapi ada PR-nya yang harus dikerjakan.